Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gofis, obrolan Magister Pendidikan Fisika UAD. Nah, di sini di podcast kali ini ada bintang tamu yang sangat menarik nih teman-teman dari Mbak Magister Pendidikan Fisika UAD. Nah, halo Mbak. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kan kita di podcast ini tuh belum tahu nih nama-nama Mbak ada yang ada di sini. Kalau boleh tahu Mbak namanya siapa aja, boleh dari yang berbaju biru ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Walidah Nur Anjani, biasa dipanggil Dewi. Saya dari angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Rada Firaina, biasa dipanggil Rada, dari angkatan 2020. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Zahra Maria Putri, biasanya dipanggil Zahra. Saya dari angkatan 2022. Wah, di sini ada Mbak Dewi, Mbak Rada, sama Mbak Zahra. Kalau boleh tahu nih, di sini ada yang udah sidang tesis enggak? Saya alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kan kita bisa spill tuh suasana sidang tesis tuh kayak gimana kalau boleh tahu? Apa Mbak cerita aja? Iya, nggak apa-apa, cerita aja biar teman-teman tahu gitu. Biar nantinya kita nggak tegang. Kemarin sih alhamdulillah ya agak tegang sebenarnya ya, karena kan diuji dengan banyak dosen gitu kan. Jadi agak kadang grogi, terus deg-degan gitu. Tapi alhamdulillah lancar sih. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak di sini tuh di jalur apa gitu, biar kok bisa ke Magister Pendidikan Fisika UAD gitu? Kalau saya masuk ke Magister Pendidikan Fisika lewat program Fast Track. Nah, kalau kan program Fast Track nih, kalau boleh tahu bisa spill nih Fast Tracknya kayak gimana? Oh iya, di Pendidikan Fisika S1 UAD itu ada namanya program Fast Track. Program Fast Track itu kita S1 dan S2-nya itu 5 tahun. Nah, itu sangat cepat sekali bukan? Kira-kira umur kita 22 tahun kita udah S2. Sangat menarik sekali bukan? Iya, betul. Pendaftarannya itu kita bisa lihat di websitenya Pendidikan Fisika UAD. Nah, di situ tertera program Fast Track. Nah, di situ kenapa saya tertarik? Karena memang S1 saya sudah di Pendidikan Fisika UAD. Dari segi keunggulan, nah di UAD itu terutamanya ya di Pendidikan Fisika kita difasilitasi oleh berbagai lab. Nah, seperti di Magister Pendidikan Fisika ini sangat banyak sekali lab yang ada di sini. Contohnya lab Comet, lab Sentral yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelitian. Nah, kita nanti difasilitasi dengan lab tersebut pada saat mau penelitiannya. Nah, kan cukup menarik ya, bisa lanjut ke S2 dan programnya 5 tahun kan langsung S2 gitu. Nah, kalau boleh tahu tuh Mbak dari 3 orang ini tuh kok bisa ingin masuk ke Magister Pendidikan Fisika UAD? Kalau boleh tahu tuh alasannya apa? Boleh di-spill dong. Bisa mulai dari saya dulu. Iya, boleh Mas, silakan. Kalau saya sendiri itu karena sebelumnya dari jurusan fisika murni, terus saya ingin mencoba tetap di jalur yang linear, tapi ingin mencoba pendidikan seperti itu. Dan saya juga direkomendasikan oleh bapak saya gitu. Jadi ya udah saya ikutan daftar aja ke UAD. Kalau Mbaknya? Kalau saya sih awalnya saya tuh sudah kuliah di UAD, cuman di beda jenjang. Saya ambil bidang profesi, itu dapat beasiswa di sini. Nah, selama perkuliahan 1 semester itu ada hal yang saya rasakan kenyamanan di UAD itu. Pertama itu dari responsifnya dosen-dosen. Jadi antara dosen sama mahasiswa itu jaraknya itu tidak gimana ya? Kalau kita beda kayak yang di bawah sama di atas, kayak kalau di sini tuh kita nggak ngerasain itu. Jadi apapun keluhan kita itu respon balik dari dosen itu ada gitu, kita dapat solusi atas permasalahan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu selama mencoba kuliah di sini itu kita itu fasilitasnya seperti yang Mbak Zara bilang tadi ya, support banget gitu.
apalagi kalau kita bikin medianya, praktikumnya, misalnya kita punya sekedar ide pun itu disambut sama kampus. Oh, nanti kamu akan kesini, nah seperti itu mas. Jadi lebih kerasa disupport gitu. Oh kayak diarahkan gitu, kayak kalau ada mahasiswanya bidang di sekolah itu kayak diarahin ke sini gitu. Nah kalau boleh tahu nih mbak-mbak di sini kan ada bidang-bidang disukai nggak di Magister Pendidikan Fisika UAD? Bidang-bidang disukai kan biasanya tuh ada kan di fisika kan ada alat-alat gitu. Apakah ada ilmu yang basic ke mbak-mbak sekalian biar yang disukai gitu? Contohnya seperti apa? Kalau saya pribadi ya, Mas. Kalau saya pribadi itu lebih suka ke bagian multimedia, coding-coding. Nah, di sini kita punya dosen yang malah bukan satu loh, ada beberapa orang gitu yang support untuk itu. Jadi ada tempat kita bertanya. Nah, kalau Mbak yang benar nggak tahu ya. Iya coba dari Mbak Zara kalau masih Saya lebih suka ke eksperimen seperti itu mas. Nah, seperti membuat alat, membuat sensor, nah gitu. Kita nanti buatnya langsung di labnya. Oh betul. Kalau dari Mbak Dewinya itu kayak gimana bidangnya disukainya? Kalau saya sendiri itu penerapannya ya. Karena kan di sekolah itu mungkin minim alat yang bisa digunakan itu dari UAD sendiri, dari kita mulai kuliah itu udah diajarkan seperti itu, seperti belajar Logger Pro seperti itu, terusan Pipox, kemudian apa lagi ya Mbak? Eksperimen nyata. Iya, Oh, eksperimen nyata. nyata. Jadi kita secara langsung bisa mencoba terlebih dahulu, kemudian bisa diterapkan nantinya ke dalam dunia pendidikan seperti itu. Jadi kita nggak asing gitu loh mas. Iya. Jadi diajarin. Kalau boleh tahu nih mbak ini tuh pernah ikut mengekspor ke dunia masyarakat kayak ikut pengabdian atau gimana gitu dari dosen-dosennya gitu? Kalau saya sih ini Sebenarnya kita itu dari kampus ada namanya Prodamat. Nah, Prodamat itu ibaratkan tempat kita latihan untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, di sana kita dibimbing oleh satu orang dosen. Nah, jadi kita beberapa orang mahasiswa atau secara individu juga bisa. Itu apa ide dari kampus kita yang bisa kita terapkan ke masyarakat. Nah, itu kita pasti nyobain setiap mahasiswa. Alhamdulillah kalau saya sudah coba itu masih di Jogja. Nah, kalau Mbak Zara, Saya sudah juga. ya di Jogja Di juga. Jogja juga. Jadi kemungkinan besar itu kalau bisa diterapkan yang dekat dengan masyarakat kita. Kalau boleh tahu di masyarakatnya mbak tuh bereksperimen atau gimana gitu? Atau apa gitu? Sebenarnya kalau dari kampusnya sendiri itu bebas, gitu. Tapi ada unsur fisika yang bisa kita terapkan. Kalau saya sendiri kemarin masih tidak terlalu dalam, tetapi bisa diterapkan ke masyarakat. Contohnya pembuatan suatu produk, misalnya sabun. Kalau saya Kalau saya kemarin itu budidaya ikan lele, tapi aliran airnya itu, saluran airnya itu menggunakan sifon. Oh keren ya. Itu fisikanya di situ. Oh keren banget ya. saya sendiri itu lebih ke pelatihan sih, pelatihan menggunakan media Canva itu untuk pembelajaran, jadi agar lebih menarik lagi gitu kepada siswa dan tidak membosankan untuk belajar fisika itu. Oke. jadi ini ke sekolah dan ke masyarakat. Iya. Oh jadi kayak terbagi gitu kayak kan di Magister Pendidikan kan mahasiswa juga bisa berkontribusi ke masyarakat maupun di pendidikan maupun di masyarakat kan. Oh itu keren banget ya. Dijelasin sama Mbak Dewi, Mbak Rada sama Mbak Zara kan tentang gimana sih mereka kuliah di Magister Pendidikan Fisika. Nah pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, selama jadi mahasiswa di Magister Pendidikan Fisika UAD kan pengalaman belajar yang paling berkesan sama mbak-mbak yang di sini tuh seperti apa? Kalau boleh tahu spill dong biar teman-teman tahu gitu. Kalau saya sendiri itu yang paling berkesan waktu belajar teknologi informatika apa sih namanya? TIKPF. Iya. Iya, pokoknya pas belajar mata kuliah TIKPF itu kita karena saya basicnya itu dari murni, kemudian saya merasa excited banget gitu belajar media pembelajaran seperti Pipox, kemudian Logger Pro yang itu tuh sangat membantu banget untuk
di dalam dunia pendidikan. Ya, bagus sekali. Kalau dari Mbak Radanya kayak gimana kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri itu sama, mungkin yang kalau favorit semuanya suka, tapi ada yang paling berkesan. Bagi saya itu yang berkesan itu mata kuliah TIKPF, karena di sana kita bukan disuguhin satu aplikasi saja, misalnya ada Modulus, ada PyBox, nah jadi kita itu nyobain banyak hal. Nah nanti kalau misalnya kita udah minimal tahu, kita itu bisa ekspor sendiri kan, secara mandiri kan tadi. Nah itu nanti kita terapin di sekolah. Apalagi kalau itu sesuatu yang baru, excited dari siswanya itu akan ya nilai plus ya bagi guru ya kalau masuk kelas. Nah itu menurut saya sangat bermanfaat. Kalau saya sih karena suka bereksperimen seperti itu, saya lebih ke eksperimen fisikanya. Eksperimen. Ya. Nah kayak gimana kalau tahu eksperimen yang sudah diajarkan gitu? Itu kan kita mencari ide sendiri ya Mas. Nanti kita ke lab, nanti kita coba misal seperti saya kan membuat sensor suhu. Nah kita mencoba bereksperimen dari sensor suhu itu kita buat dari kawat tembaga seperti itu. Nah itu eksperimennya yang berawal dari kawat tembaga. Nah kita beralih ke kawat tembaga seperti itu. Kan kita udah tahu kan jawaban dari mbak-mbak yang di sini tentang pengalaman belajar di Magister Pendidikan Fisika UAD. Nah, mbak-mbak sekalian tuh pesan dan kesan buat adik-adik angkatan nih yang mau ingin mendaftar di Magister Pendidikan Fisika UAD. Khusus untuk kalian yang dari jurusan Fisika Murni itu ingin melanjutkan ke pendidikan Fisika UAD, itu sangat saya rekomendasikan karena itu bisa menambah pengalaman kalian untuk bisa explore lebih banyak di dunia pendidikan. Oke. Nah, kalau saya nih, boleh banget nih untuk adik-adik yang masih S1, terutamanya di pendidikan Fisika UAD. Nah, boleh nih melanjutkan pendidikannya melalui program Fast Track di UAD ini. Nah, kalau masih bingung bisa dilihat di web, di Instagramnya Pendidikan Fisika UAD atau MPFis UAD, itu juga bisa. Kalau mau sat-sat ya seperti saya. Ya. Betul. Nah kalau dari Mbak Radanya sih, kayaknya dua-duanya udah menarik ya teman-teman. iya. Terus kalau dari saya sendiri, mungkin teman-teman ada yang pengen jalurnya lurus-lurus aja gitu, Pak. Yang coba reguler, yang nggak apa-apa. Pasti teman-teman semua waktu S1 punya apa ya peminatan sendiri gitu, pengennya di media, di mana. Nah teman-teman jangan khawatir kalau di UAD itu semuanya ada gitu. Jadi ada dosennya support ini itu, dan pokoknya kalian harus banget deh spill tentang Magister Pendidikan Fisika UAD. Nah, satu lagi teman-teman, di Magister Pendidikan Fisika UAD ini ada beasiswa nih. Dari beasiswa dari Amal Usaha Muhammadiyah yang dipotong SPP 50%, beasiswa alumni UAD, BSI, BPI dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi jalur teman-teman yang ingin mendaftar di Magister Pendidikan Fisika UAD. Betul nggak, Mbak? Betul. Nah, itu teman-teman. Nah, kan sudah di penghujung acara nih Mbak, dan terima kasih untuk Mbak yang sudah hadir di podcast hari ini. Kan dari podcast hari ini, dari pembawa acara yaitu saya sendiri Iqbal Hasim. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.